Shalom glorious people, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada saat ini, mari kita sama-sama satukan hati, memuji dan menyembah Tuhan. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan, ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan mengarah pada kehidupan, ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku. Ku bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, ku cinta Kau, Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan, ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan mengarah pada kehidupan, ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku. Ku bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, ku cinta Kau, Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, ku cinta Kau, Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya bagiku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Anugerahnya sangat tercurah buat kita yang selalu percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami.
Berkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari sembah Yesus Tuhan. Haleluya, anugerah-Mu besar atas kami Bapa, limpah di dalam-Ku Tuhan. Haleluya, ya Rabbana, ya Rabbamu. Terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Bapa, kami siap pada pagi hari ini menyambut firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom juga untuk seluruh jemaat GPPI Gloria dimanapun saudara berada. Dan juga untuk semua saudara-saudara seiman yang pada saat ini sedang mendengarkan siaran ini. Mari saudara kita persiapkan hati kita dan pikiran kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan dan anugerah Engkau atas kami setiap pribadi, juga keluarga kami. Kami merasakan kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terutama kami akan kembali mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, saat ini Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Lewat hamba-Mu, urapi kami setiap pribadi. Berikan kemampuan kepada kami
agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat melaksanakan setiap kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau saat ini bagi kami semua. Dan kami mohon Allah Roh Kudus mengurapi, menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema yang ingin saya sampaikan saudara pada pagi hari ini adalah melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan, kalau saudara renungkan, sudah hampir kira-kira sekitar 18 bulan kita semua dilatih menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan, dengan segala perjuangan yang tentunya saudara tidak mudah untuk dapat dilalui oleh kita dan oleh sebagian besar saudara-saudara kita pada umumnya. Ya. Di mana-mana kita sering mendengar orang begitu banyak mengeluh dengan pandemi yang sudah berjalan sekian lama. Segala kegiatan kita sangat terganggu dengan adanya pandemi ini. Tetapi itulah kenyataan yang kita hadapi. Kita tidak mungkin berkeluh kesah dengan apa yang kita hadapi saat ini. Kita tetap harus kuat, kita tetap harus maju melampaui semuanya ini. Belum lagi saudara ditambah dengan kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di sekitar kita. Kami di sini di Gereja GPP Gloria, kami sungguh-sungguh sangat merasa kehilangan. Karena Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Ajis, beliau sudah mendahului kami. Sangat sedih kami merasakan hal itu. Karena kejadiannya begitu sangat tiba-tiba. Ya. Belum lagi ditambah dengan ada seorang jemaat juga yang meninggal dengan tiba-tiba. Belum lagi mungkin di antara saudara ada yang kehilangan sanak saudara, keluarga, teman, kerabat, tetangga atau siapapun juga. Bahkan kita mendengar berita-berita yang begitu banyak. Orang-orang yang meninggal akibat COVID. Tentu saudara kita sedih dengan hal ini. Karena kita kehilangan orang-orang yang sangat kita kasihi. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar kalau saudara saya bersedih. Kita masih manusia saudara. Ya. Tetapi hendaknya kesedihan kita tidak berkepanjangan. Karena hari depan sudah menunggu kita. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap kuat melewati hari-hari kita. Sekalipun hari-hari itu begitu banyak tantangannya. Mereka yang sudah mendahului kita saudara, mungkin, ya saya katakan mungkin, tugas mereka sudah selesai di muka bumi ini. Nah, bagi saudara dan saya, kita yang masih hidup, kita masih harus terus berjuang di tengah situasi dan kondisi yang sama sekali tidak dapat kita prediksi. Saudara tahu hari esok? Saudara tahu seminggu kemudian atau sebulan kemudian? Gak ada yang tahu saudara. Ya. Akan tetapi saudara, sesulit apapun kita menjalani kehidupan ini, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena kita masih punya pengharapan. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan segala hal. Karena Tuhan masih menganugerahkan kehidupan kepada kita. Di dalam kehidupan ini saudara, saudara bisa menorehkan sesuatu. Dan kita tentunya berharap kita selalu setiap hari bisa menorehkan sesuatu yang baik, yang berguna bagi diri kita, bagi keluarga, bagi banyak orang dan terutama bagi nama Tuhan.
Saya ingat saudara, salah satu firman yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Beliau sering mengutip dari Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup, mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita begitu jauh perbandingan antara anjing dengan singa. Ya, tetapi singa sekalipun begitu luar biasa, kalau sudah mati ya nggak ada apa-apanya. Mendingan anjing yang hidup. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kesempatan hidup masih Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya, kita harus sungguh-sungguh mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mau bicara masalah kesulitan-kesulitan, saudara, bicara tentang itu nggak akan ada habisnya. Karena setiap orang pasti punya kesulitan, setiap orang pasti punya masalah. Bahkan setiap hari mungkin saudara dan saya menghadapi masalah dan masalah. Masalah demi masalah. Itu tandanya saudara saya masih hidup. Dengan adanya masalah, itu menandakan saudara masih hidup. Kalau seseorang sudah dipanggil oleh Tuhan, dia nggak punya masalah lagi, saudara. Tetapi saudara, sekalipun saat ini saudara dan saya sedang menghadapi masalah yang begitu berat, saudara jangan berkecil hati. Karena kalau kita berkecil hati, kekuatan kita akan menurun. Pertama-tama sebagai orang percaya kita harus ingat bahwa Tuhan adalah pemelihara kita. Amin. Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Itu yang utama yang harus saudara ingat. Yang kedua, saya percaya setiap orang diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat menyelesaikan segala masalah-masalah dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, saudara, harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Ketiga hal ini kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, saya percaya dapat melepaskan setiap orang dari permasalahan kehidupannya. Saudara ingat Henoh? Oh maaf, bukan Henoh. Saudara ingat Esau? Ya. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27. Mari kita menengok ke belakang. PL senantiasa berbicara tentang berkat dan kutuk. Ya. Saudara tentu sangat hafal bagaimana kisah Esau dan adiknya Yakub. Ya. Bagaimana Yakub menipu kakaknya sampai hak kesulungan pun diambil. Hak kesulungan Esau itu diambil oleh Yakub dengan cara-cara yang sangat licik. Mari kita baca. Apa yang terjadi sesudah Esau tahu hak kesulungannya diambil oleh adiknya. Di ayat yang ke-38 pasal ke-27 kitab Kejadian, di sana dikatakan, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkati aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Dia menangis saudara. Hak kesulungannya terlebih dahulu sudah diambil oleh adiknya Yakub. Ishak sudah memberkati Yakub dengan doa-doa yang sangat luar biasa. Nanti saudara bisa baca di ayat yang ke-28 dan ke-29. Tetapi apa yang dikatakan Ishak kepada Esau? Ayat ke-39. Lalu Ishak ayahnya menjawabkan, sesungguhnya ke tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Bayangkan. Kalau doa kepada Yakub, doa yang luar biasa. Tetapi doa kepada Esau, saudara lihat. Akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Jadi artinya apa saudara?
Esau akan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di dalam perjalanan hidupnya. Ayat selanjutnya ayat ke-40 dikatakan di sini, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi saudara perhatikan kata-kata selanjutnya. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan gok itu dari tengkukmu. Jadi saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saat saudara merasa kesulitan menghadapi kehidupan saat ini, dalam situasi seperti ini, saudara nggak perlu takut. Saudara harus ingat ketiga hal yang tadi sudah saya katakan. Satu, bahwa hidup saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, saudara mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana saudara bisa menjalani kehidupan saudara sekalipun situasi yang sulit. Pasti ada hikmat dari Tuhan. Yang ketiga saudara harus berusaha sungguh-sungguh. Jangan bermalas-malasan. Amin. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Saya percaya kalau saudara benar-benar meyakini hal ini, saudara pasti bisa keluar dari semua kesulitan-kesulitan saudara. Karena saudara tidak sendiri, Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan pasti menolong saudara, tetapi saudara harus berjuang dengan sungguh-sungguh seperti Esau. Dan kalau saudara membaca kitab Kejadian selanjutnya, saudara ya, di pasal yang ke-33, di pasal yang ke-36, saudara lihat di sana, Esau pun sukses sama seperti Yakub dalam hal harta benda. Ya. Nah, kita sebagai orang Kristen saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan, janganlah kita jadi orang Kristen yang hanya, maaf saudara ya, memanfaatkan Tuhan untuk menolong saudara dan saya di dalam segala masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jangan saudara. Ya. Kita sebagai orang Kristen jangan memanfaatkan Tuhan untuk pemenuhan segala kebutuhan jasmani saudara. Jangan saudara. Tuhan sudah memperingatkan di dalam surat 1 Korintus, coba kita lihat sama-sama. Surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Apa dikatakan di sana saudara? Ayatnya yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi saya juga perlu ingatkan kepada saudara semua. Kalau saudara dan saya, kita tahu bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab kehidupan saudara saya. Janganlah saudara lalu, maaf saya harus katakan, memanfaatkan Tuhan untuk senantiasa menolong dan menolong saudara saya dalam semua permasalahan hidup saudara. Bukan itu saudara. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-19 di sana dikatakan demikian. Ini peringatan dari Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi maksudnya begini saudara, kita jadi orang Kristen itu hanya berharap kepada Kristus untuk masalah-masalah kehidupan kita yang sekarang. Padahal Kristus membuat saudara dan saya percaya kepada Dia, tujuan Tuhan bukan itu. Bukan hanya sekadar supaya Tuhan menolong, memenuhi segala kehidupan saudara. Memenuhi segala kebutuhan hidup saudara. Bukan itu saudara maksudnya. Tuhan punya rancangan yang lebih jauh di atas itu semua. Ya, jadi ini harus saudara perhatikan. Jadi bukan itu saudara. Tujuan kita jadi orang Kristen. Ya, jangan kita jadi orang Kristen hanya berharap Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saudara selalu berharap dan berharap untuk masalah-masalah yang sudah
sedang saudara hadapi. Saudara tidak pernah belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu punya rancangan yang jauh ke depan. Tujuan hidup kita, saudara, sebagai orang percaya, bukan lagi mengejar hal-hal duniawi. Yang bersifat sementara. Sekalipun saudara, perkara-perkara duniawi ini kita butuhkan untuk menunjang kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi kita harus lebih fokus mengejar dan mengerjakan perkara-perkara yang bernilai kekal. Semua perkara duniawi, semua hal yang bersifat duniawi akan kita tinggalkan pada saatnya. Tetapi hal-hal yang kekal, saudara, itulah pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan ini, saudara, bukan begitu kita dipanggil Tuhan lalu selesai. Tidak, saudara. Begitu seseorang dipanggil Tuhan, satu saat dia akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya di hadapan Tuhan. Saudara bisa bayangkan tidak? Seorang demi seorang dipanggil oleh Tuhan di hadapan Tuhan yang begitu luar biasa. Dulu umat Israel waktu di padang pasir mendengar suara Tuhan, semua rebah, semua takut, saudara. Nanti semua kita akan mengalami hal seperti itu, kita berhadapan muka dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara dan saya mempertanggungjawabkan apa yang sudah saudara lakukan selama saudara diberi kesempatan hidup di muka bumi ini. Nah, ini yang harus menjadi perenungan kita, saudara. Ya, di dalam surat Roma pasal yang ke-14. Di sini dikatakan demikian. Ayatnya ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita, di antara saudara saya dan semua orang yang percaya, akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi ini konsekuensi, saudara, konsekuensi setiap kita apabila kita mengaku kita adalah orang Kristen. Mari kita belajar. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan keinginan-keinginan kita lagi. Tetapi kita belajar terus, belajar dengan sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Apakah itu perintah Tuhan, Pak? Itu adalah perintah Tuhan. Bukan kata saya, saudara. Ini adalah perintah Tuhan. Yang wajib kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat ke-19 sampai ke-20. Dan atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Pada saat saudara menjadi orang percaya, saudara terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, segala dosa saudara diampuni oleh Tuhan. Saudara disucikan, dikuduskan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan saat itu juga saudara dimeteraikan dengan Roh Kudusnya yang dianugerahkan kepada kita. Saudara menjadi bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan ingat saudara, perhatikan di sini, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi begitu kita jadi orang Kristen, saudara itu pindah kepemilikan. Tadinya kita milik diri kita sendiri, segala sesuatu menurut keinginan kita, menurut keinginan dosa, menurut keinginan daging. Sekarang tidak lagi. Saudara berganti pemilik. Tuhan yang memiliki saudara. Kamu bukan milik kamu lagi, kamu adalah milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Segala dosa saudara sudah diangkat, dibayar oleh darah Kristus yang mati di atas kayu salib. Amin.
Jadi bukan lalu kita sesudah jadi orang Kristen tetap punya gaya hidup yang seenak kita lagi. Tidak lagi demikian, saudara. Di sini kita dikatakan selanjutnya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara sekarang punya tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Bahwa tanggung jawab saudara memuliakan Allah dengan tubuh saudara. Apa yang bisa saudara lakukan dengan tubuh saudara? Dengan kata-kata saudara, dengan tingkah laku, perbuatan, pemikiran, sikap hati saudara. Semuanya harus mengacu dengan satu tujuan. Nama Allah dipermuliakan. Bahkan Paulus masih mengingatkan lagi saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Jikalau kamu makan, jikalau kamu minum atau kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, inilah seharusnya yang menjadi agenda hidup saudara dan saya sehari-hari. Jadi agenda hidup saudara bukan lagi begitu bangun tidur, tentunya saudara pasti berdoa begitu bangun tidur ya. Tetapi saudara penuh perencanaan untuk melakukan ini, itu, ini. Coba saudara. Bukannya enggak boleh saudara bekerja. Saudara bekerja dengan sungguh-sungguh karena saudara punya keluarga. Saudara punya tanggung jawab. Segala sesuatu yang saudara lakukan harus saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Andai kata contoh kita jadi kepala keluarga. Kita tidak melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Enggak lah saudara. Tidak dipermuliakan. Jadi segala apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Melalui kesungguhan saudara, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi saudara, fokusnya bukan lagi memuaskan keinginan diri sendiri. Saudara tidak lagi egosentris. Tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Pusat saudara sekarang adalah Tuhan. Karena saudara sudah dibeli oleh Tuhan. Jadi saudara belajar mengarahkan pandangan saudara setiap hari. Saudara melatih pandangan saudara, pikiran saudara, hati saudara tertuju kepada Tuhan. Ya, di dalam surat Kolose saya ingin tambahkan. Pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama dan kedua di sini katakan demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, jadi andai kata saudara dan saya benar-benar dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa yang dikatakan di sini? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua, mengingatkan kepada jemaat di Kolose, kita harus memikirkan dan mencari. Jadi kita melatih pikiran kita tuh harus mengarah kepada perkara-perkara di atas. Mencari perkara-perkara di atas. Mungkin ada orang yang berkata, kalau gitu saya enggak kerja dong Pak. Bukan berarti saudara tidak bekerja. Saudara bekerja sebagaimana umumnya orang bekerja. Saudara melakukan semua tanggung jawab saudara dengan sungguh-sungguh. Tetapi tujuan utama saudara semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak lagi saudara berjuang untuk diri saudara sendiri. Untuk memuaskan keinginan saudara. Tidak lagi saudara. Ini adalah tanggung jawab yang sangat berat dan tidak mudah untuk kita kerjakan. Saya mengatakan ini saudara, bagi diri saya pun gak mudah saudara. Saya jatuh bangun dalam melatih diri saya. Untuk dapat memiliki gaya hidup yang mengutamakan Tuhan. Itu bukan mudah saudara. Saya berkhotbah seperti ini, sepertinya gampang saja mengajar saudara atau mengingatkan kepada saudara lewat firman Tuhan. Saya sendiri pun setiap hari belajar fokus dan fokus saudara. Setiap langkah, setiap pemikiran, setiap keputusan-keputusan. Saya selalu menimbang-nimbang. Benar gak ini? Nama Tuhan dipermuliakan gak? Jadi bukan sesuatu yang mudah saudara. Kita ikut Kristen, kita jadi orang Kristen bukan sesuatu yang gampang. Cukup beriman lalu selamat.
Enggak seperti itu saudara, tidak ada konsep yang demikian. Iman itu harus selalu disertai dengan perbuatan. Barulah iman itu jadi sempurna. Nah kalau kita tidak dari sekarang belajar saudara, fokus dan fokus. Atau kita terus melatih gaya hidup kita. Gaya hidup yang terus berorientasi kepada Tuhan. Saudara kapan mau merubah diri saudara? Ya, kita nggak tahu loh umur kita sampai kapan. Ya, apalagi dengan pandemi sekarang saudara. Setiap orang bisa tiba-tiba dipanggil pulang. Ya, kiranya pada pagi hari ini kita boleh belajar. Mari, ya kalau mungkin saat ini kita masih senang dengan banyak hal, gak apa-apa. Ya, kita juga perlu hiburan sebagai manusia. Tetapi saudara harus ingat, tujuan utama saudara adalah Tuhan. Ya, saudara harus hidup terus bisa memuliakan nama Tuhan. Ini jalan yang sempit saudara. Jalan hidup yang kita lalui ini benar-benar jalan yang sesak dan sempit. Tuhan Yesus sudah mengingatkan di dalam Matius pasal yang ke-7. Coba kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-13 dan ayat ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kita ini dalam hidup ini berlomba-lomba saudara. Jangan salah jalan. Jangan salah fokus. Jangan salah tujuan. Kita benar-benar hidup sesuai dengan pedoman firman Tuhan. Barulah kita bisa sampai kepada Tuhan. Puji syukur saudara kepada Bapa yang begitu mengasihi kita. Karena Dia menganugerahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Agar kita semua dimampukan hidup sesuai dengan segala perintahnya. Ya kita bersyukur. Punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita. Lewat Roh Kudusnya yang Dia bersama-sama dengan saudara. Saudara kemanapun pergi Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Saya ingin juga menambahkan satu ayat firman Tuhan saudara di dalam Roma pasal yang ke-8. Roh Kudus diberikan kepada saudara saya supaya saudara benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa mampu melawan kekuatan-kekuatan daging saudara. Jadi saudara jangan berpikir sesudah saudara jadi orang Kristen saudara bebas. Tidak punya tantangan, tidak punya musuh. Musuh saudara itu justru di dalam diri saudara sendiri. Di dalam kedagingan saudara. Saudara pasti berperang setiap hari. Antara mengikuti kehendak Allah dan mengikuti keinginan daging saudara. Saudara pasti berperang untuk memutuskan ini semua setiap hari. Peperangan itu bukan di luar saudara, tetapi di dalam diri saudara dan saya. Terjadi peperangan antara ingin hidup benar dan hidup yang berdosa. Keinginan itu masih ada. Dan disinilah saudara berjuang sungguh-sungguh. Dan Tuhan tahu bahwa kita terbatas kekuatan kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan menganugerahkan Roh-Nya supaya saudara menjadi kuat. Mampu hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Ya kita baca ayat Roma ke-8 ayat ke-13. Sebab itu, di sini dikatakan demikian. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi kalau setiap hari saudara,
Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, tidak pernah minta pertolongan Roh Kudus. Kita selalu mengikuti keinginan daging kita. Apa dikatakan di sini? Kamu akan mati, kata firman Tuhan. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara memilih. Saudara memilih kehidupan mana yang ini saudara ambil. Ya, firman Tuhan sudah mengingatkan kita pada pagi hari ini. Baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh. Jadi mari saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita terus merubah gaya hidup kita. Ya, untuk tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Jangan saudara. Ya, tetapi menyerahkan segala keinginan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ini pun saya rasa tidak mudah saudara ya. Saudara perlu latihan, saudara perlu dengar suara Roh Kudus seperti apa. Bagaimana Roh Kudus memimpin saudara melalui hati saudara, melalui pikiran saudara. Saudara perlu latihan. Kalau kita tidak pernah berlatih, kapan kita mau bisa saudara? Kapan kita mau punya pengalaman dipimpin Roh Kudus? Kekristenan bukan agama saudara. Kekristenan adalah saudara bergaul erat dengan Dia. Saudara punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Memang prinsip ini saudara mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dikerjakan. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Coba saudara berlatih. Ya. Saudara berlatih. Sampai saudara benar-benar tahu ini Roh Kudus nih sedang memimpin hidup saya. Karena di dalam hati itu banyak suara saudara. Di dalam pikiran kita ada kuasa jahat yang selalu menawarkan banyak hal pada saudara. Di dalam hati kita ada suara hati nurani dan banyak. Saudara perlu latihan. Ya, hidup oleh Roh itu enggak mudah. Saudara hidup benar-benar dipimpin oleh Roh. Dan saudara harus dengan tekun melatih diri agar satu saat kita benar-benar berubah. Yang saya khawatirkan satu saudara. Ya, cukupkah waktu kita yang tersisa ini untuk merubah diri saudara saya? Setiap kita punya agenda waktu saudara yang terbatas. Kira-kira menurut saudara cukup enggak saudara merubah? Saya berharap kalau saudara berniat sungguh-sungguh, bertekad sungguh-sungguh, saudara pasti bisa berubah. Itulah PR setiap kita saudara. Selama kita masih hidup di muka bumi ini. Itulah PR kita. Ya, dan ayat yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini saudara. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ini Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya. Ayat ke-21 sampai dengan ke-23. Di sini dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kita bukan hanya sekedar menyeru-nyeru nama Tuhan. Gampang menyeru nama Tuhan. Di gereja kita seolah-olah benar-benar rohani. Seharusnya di luar gereja saudara. Kita menunjukkan kekristenan kita. Di luar gereja kita menunjukkan integritas kita sebagai orang Kristen. Ya. Lalu di sini selanjutnya dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah ini berbicara kepada hamba-hamba saudara. Kita semua adalah hamba-hamba ya. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Camkanlah saudara. Ini peringatan yang keras dari Tuhan. Dan baliklah setiap kita coba introspeksi diri. Jangan sampai saudara kita ini gagal jadi orang Kristen. Waktu yang tersisa itu tidak banyak, begitu singkat. Pandemi ini saja saudara hampir 1,5 tahun, mungkin menjelang 2 tahun. Enggak kerasa. Meskipun kita dalam kesulitan tapi waktu terus berjalan.
Dan waktu itu rasanya begitu singkat. Allah kita memang Allah yang maha kasih, maha pengampun, maha penyayang. Tetapi dia sudah menetapkan saudara perintah-perintahnya. Dan itu semua tidak dapat dilanggar. Saudara harus mentaati ini semua. Ya, itu jalan hidup kita sebagai orang Kristen. Saya katakan tidak mudah. Saya pun belajar setiap hari jatuh bangun saudara. Untuk dapat hidup benar di hadapan dia. Dan masih jauh daripada benar. Masih jauh saudara. Mari, saudara jangan bosan-bosan dengan firman Tuhan. Saudara jangan bosan-bosan baca firman Tuhan. Karena banyak umatku binasa kata firman Tuhan. Karena mereka tidak mengenal aku. Saya percaya kalau saudara semakin tahu kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan terus memimpin hidup saudara. Di sanalah saudara belajar taat. Saya percaya. Kalau saudara mau taat, Roh Kudus akan memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap semoga kebenaran firman yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini memberikan pencerahan kepada saudara dan dapat merubah kehidupan saudara masing-masing. Ya, mari kita tidak santai-santai ikut Tuhan. Di tengah kesulitan apapun juga, saudara tetap mengutamakan Dia. Kalau saudara mengutamakan Dia, Tuhan pun akan memperhatikan saudara. Amin. Ya, Tuhan enggak pernah mau berhutang. Perhatikan Dia dengan sungguh-sungguh. Sukakan hatinya. Saya percaya apa yang sudah kita dengar sama pada pagi hari ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau berikan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan kepada setiap pendengar-Mu pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Sekalipun kami menyadari kami menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Bahkan kami melihat banyak orang yang begitu sulit Tuhan melewati hari-harinya. Tetapi kami sekali lagi percaya kepada Engkau. Engkaulah Allah kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar Tuhan Yesus, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami mulai fokus kepada Tuhan. Kami tidak lagi fokus kepada diri kami sendiri Tuhan. Kami tidak lagi ingin memuaskan diri kami lagi Tuhan. Tetapi kami ingin belajar memandang Engkau, melihat Engkau. Dan kami ingin belajar Tuhan, menyukakan hati Tuhan lewat semua aspek kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan keterbatasan kami. Tetapi kami sangat bersyukur Engkau sudah menganugerahkan Roh-Mu sendiri. Diam bersama-sama dengan kami. Kami percaya dengan kekuatan yang tidak terbatas dari Allah Roh Kudus. Kami akan mampu Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kami. Ajar kami untuk tetap memandang Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga setiap kami, setiap pendengar-Mu pada pagi hari ini, bisa keluarga masing-masing boleh melewati hari-hari mereka berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan biarlah kami terus mohon pertolongan Allah Roh Kudus. Kami terus belajar berserah kepada pimpinan Allah Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami semakin hari sungguh-sungguh semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka
kalau mereka sedang menghadapi masalah. Biarlah mereka belajar memandang kepada Tuhan, percaya dengan iman mereka bahwa Engkau tetap memelihara mereka. Dan mereka juga Tuhan, kami percaya diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menanggulangi segala permasalahan mereka. Dan satu hal lagi yang terlebih penting Tuhan, mereka mau berusaha sungguh-sungguh, tidak kalah dengan situasi, tetapi mereka mengalahkan situasi bersama-sama dengan Tuhan. Berkati mereka terus Tuhan Yesus dalam segala sesuatu. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, yang saat ini mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan Kau jamah sembuhkan mereka. Kau tolong mereka Tuhan. Mereka banyak yang kehilangan sanak keluarga mereka. Mungkin suami, istri atau anak-anak mereka, keluarga mereka. Tolong Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang maha baik bagi kami. Kami juga berdoa terus ya Tuhan untuk kelanjutan gereja kami GPPI Gloria sesudah Bapak Gembala terlebih dahulu meninggalkan kami. Beliau telah menunjuk Bapak Kusma sebagai pengganti beliau. Kami berdoa Tuhan agar hamba-Mu ini terus diberikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh kepada Engkau ya Bapa. Berikan kemampuan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Untuk terus dapat menggembalakan umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Sehingga gereja-Mu di tempat ini benar-benar menjadi berkat bagi sekeliling kami semua. Kiri, kanan, depan, belakang. Ataupun bagi seluruh jemaat-Mu. Kami semua bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati hamba-Mu dalam segala pekerjaannya. Juga keluarganya, istri, anak-anaknya kami serahkan semuanya ke dalam kemurahan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus kami juga akan berpisah. Satu dengan yang lain. Kami senantiasa mohon penyertaan Allah Roh Kudus. Pertolongan daripada Tuhan atas kami setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari saudara kita tengadakan tangan kita. Kita akan menerima doa berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Yang percaya katakan amin.